Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman peserta mentoring Mikrotik from Zero to Hero. Kita lanjut lagi materi kita, masih lab mengenai static routing. Bagian 3. Tadi kita udah labkan dengan 3 router di sini. Sekarang kita tambahkan satu buah router dan satu buah PC lagi. Apa yang perlu kita konfigurasikan? Nah, kita lihat dulu di modul teman-teman. Tujuan lab di lab static routing bagian 3 ini adalah PC1, PC2, PC3, dan PC4 nanti itu bisa saling komunikasi. Oke, jadi metode labnya kita lanjutkan lab yang sebelumnya dengan tambahan satu buah router. Lalu kita konfigurasikan IP address di R4, juga tambahan IP address di R3. Kemudian kita berikan static routing di R4 dan tambahan static routing di R1, R2, dan R3. Jadi tes pingnya tinggal ping antar PC1, PC2, PC3, dan PC4. Nah, dengan topologi begini teman-teman, ketika kita nambahkan satu buah router, maka otomatis R1, R2, dan R3 dia belum tahu rute untuk sampai ke R4. Maka kita perlu beritahukan ke masing-masing rute tadi. Makanya kita perlu konfigurasi static routing tambahan di R1, R2, dan R3. Adapun R4, karena dia baru menggabung ya, udah pasti dia belum tahu informasi semua rute, kecuali untuk rute yang connect langsung dengan dia. Oke, kita langsung ke Genesis teman-teman. Nah, ini lab yang sebelumnya, kita tinggal tambahkan satu buah router. Kemudian kita tambahkan satu buah VPCS. Kita konekkan, ingat di R3 mau ke R4 kita gunakan Ether 4. Di R4 mau ke R3 kita gunakan Ether 3. Interface ini menggambarkan dia mau kemana gitu ya. R4 mau kemana? Mau ke R3, ya udah di Ether 3 gitu. Tapi buat ke klien kita gunakan Ether 5. Oke, kemudian kita blok. Kita klik kanan start. Kita blok lagi. Kita klik kanan konsol. Kita buka konsolnya. Oke, ini R4-nya saya geser dulu. Ini PC4-nya. Untuk yang pertama, kita login dulu di R4, kemudian set identity dulu R4. Lalu berikan konfigurasi IP address. Berapa IP-nya di R4? 10, 10, 34. Kenapa 34? Karena menghubungkan router 3 dan router 4. 34 titik berapa? Titik 4. Kenapa titik 4? Karena posisinya di router 4. Setelah 24 dipasangkan interface Ether 3. Ini yang connect ke router 3. Nah, metode alamat ini dan metode penggunaan interface-nya ini bebas sebenarnya ya. Cuman untuk lab kita di Poros IT kita menggunakan metode seperti ini biar mudah diingat ketika konfigurasinya. Oke, selesai untuk link yang ke router 3. Lalu berikan IP address untuk link yang ke PC4. IP address address 192.168.4.1 setelah 24 di interface Ether 5. Kemudian kita berikan IP address di R3 tambahannya yang menghubungkan R3 dan R4. IP address address 10.10.34.3 setelah 24 di interface Ether 4. Selesai konfigurasi IP addressnya. Nah, untuk yang tahap awal ini kita beritahukan dulu di R1, R2, dan R3 mengenai rute tambahan. Kita ke R1 dulu. Coba kita cek topologi di sini. R1 sekarang dia belum tahu rute kemana. Ke sini. Berapa di sini? 10.10.340 dan ke bawahnya 192.168.4.0. Berarti ada dua rute yang belum diketahui. Kita beritahukan ke R1 terkait dengan dua rute tersebut. Kita kembali ke konsol. Di R1 kita berikan konfigurasi IP route at destination address-nya mau kemana dulu nih R1-nya. Mau di atas dulu ya, 10.10.340. 10.10.34.0/24. Gateway-nya mana?
Dari R1 mau ke R4 lewat mana? Lewat sini ya. Berapa IP di R2 di interface R1? 10, 10, 12, 2. Enter. Kemudian tambahkan lagi satu buah. IP route add destination-nya 192.168.4.0/24, gateway-nya masih sama lewat sini. 10, 10, 12, 2. Selesai kita di R1. Kemudian pindah kita ke R2. Ini R2. Berikan lagi konfigurasi routing IP route add destination address-nya 10.10.340/24. Kenapa yang ini? Karena dari kalau mau ke sini udah tahu dia ya. Yang belum diketahui di R2 itu ya di sini. 10.34 dan sama ya. Yang ke 40. Kita beritakan dulu yang ke 340. Gateway-nya lewat mana? Ingat konsepnya tadi, IP router pasangan, yang satu subnetnya sama, yang mengarah ke tujuan. Berarti di sini Ether 2-nya R3. Berapa di sana? 10, 10, 23.3. Kemudian tambahkan lagi ke bawahnya IP route add destination address-nya 192.168.4.0/24, gateway-nya 10, 10, 233. Sama gateway-nya ya. Kemudian kita pindah ke R3. R3 mana yang belum diketahui? Cuma satu ini ya. Adapun yang 10, 10, 34 itu udah ada dalam routing table-nya. Kenapa? Kenapa bisa otomatis ada? Karena begitu kita nyeting IP address di interface di router ini, maka langsung masuk ke routing table. Kalau nggak percaya, coba kita cek dulu routing table-nya. IP route print sudah ada 34. Jadi yang belum ada cuman ke 40. Jadi cukup tambahkan ya ke 40. IP route add destination address-nya 192.168.4.0/24 dengan gateway. Berapa gateway-nya? Ingat, IP router pasangan yang mengarah ke tujuan di satu subnet yang sama. Pasangan R3 ada R2 dan R4. Tapi yang mengarah ke tujuan cuma R4. Gunakan IP di R4. Tapi yang satu subnet dengan R3-nya berapa? Ya 10, 10, 34, 4. Bawah ini kan beda subnet ya. Jadi 10, 10, 34.4. Selesai di R3. Kita ke R4 teman-teman. Kita cek dulu IP route print. R4 sudah ada informasi link ke 340 dan 4.0. Yang belum ada yang mana? Nih, sini belum. Ke 30, ke 230, ke 20 dan ke 12.0 serta ke 10. Ini yang belum ada. Kita beritahukan ke R4. Kita balik ke R4. Kita beritahukan di rute yang terdekat dulu. Di R4 kalau mau nyampe ke bawahnya di sini lewat mana? Dulu ya. IP route add destination address-nya berapa sih di bawah ini? 192.168.3.0. Gateway-nya lewat mana? IP router pasangan yang satu subnet di sini. 10, 10, 343. Kemudian mau kemana lagi R4? Ke sini ya. 23. Tambahkan lagi IP route add destination address 10, 10, 230, 24. Gateway-nya adalah 10, 10, 343. Mana lagi nih? Bawahnya lagi berapa? 20. IP route add destination address 92.168.2.0. Gateway-nya adalah sama 10, 10, 343. Kemudian mana lagi R4? Berarti kita ke 30 lagi. Bisa pakai yang tadi. Tinggal ganti ininya jadi 30. Selesai. 20 udah. 230 juga udah. 30 juga ada. Kemudian berikutnya ke 12.0. Ganti lagi di sininya 10, 10, 12.0. Gateway-nya masih sama. Enter. Terakhir ke sini 10. Gateway-nya juga masih sama. Selesai. Coba kita cek IP route print. Oke, ini udah ada. Kemudian di R3 juga sudah kita routing. R2, R1 juga udah.
Berikutnya coba kita tes ping dari PC1 ke PC4. IP PC4 itu 4.2. Type out teman-teman. Coba kita cek dulu di mana masalahnya ya. Oke. Oh, kita belum set IP di PC4. Coba IP 192.168.4.2 get 124, gateway-nya 192.168.4.1. Oke, coba kita tes ping ulang dari PC1 tadi ke 42. Udah bisa teman-teman. Udah bisa komunikasi ya. Oke, dari PC1 ke PC4 udah bisa. Harusnya dari PC2 ke PC4 juga udah bisa. Coba kita uji ke 42 di PC2. PC2 ya. Enter. Juga udah bisa. Kemudian kita pindah ke PC3. Tes ping juga ke 42. IP-nya PC2 juga udah bisa. Nah, inilah static routing. Jadi proses penambahan informasi routing ke dalam routing table-nya secara statik, ditambahkan secara manual oleh kita sebagai network administratornya. Dan ingat, informasi route atau routing yang perlu kita tambahkan adalah informasi routing untuk network yang tidak terhubung langsung dengan router tersebut. Adapun yang terhubung langsung itu udah otomatis ada dengan flag ADC. Ini dia. Dan ingat juga, begitu kita nambahkan satu buah router, maka seluruh router yang ada sebelumnya harus ditambahkan lagi konfigurasi static routing tambahan. Kenapa? Karena dia belum tahu route untuk ke router yang baru. Nah, itulah repotnya teman-teman kalau pakai static routing. Ada lagi satu lagi metodenya menggunakan dynamic routing, tapi nggak kita bahas pada kelas kali ini. Nah, saya kira itu teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.